kasih ya kamu udah nyempatin nonton channel BK ini ya. Sebelum kita melaju ke sesi selanjutnya, boleh diperkenalkan namanya siapa? Nama lengkapnya ya? Nama kelas? Nama saya Alfa Nesa Destama. Dari kelas berapa? Di kelas 9. Dari kelas 9. Jadi, oh iya, kelas 9 ya? Ya. Oke baik, jadi gini ya Nova. Kamu tahu nggak kenapa kamu ke ruangan sekarang, ke ruangan BK ini? Nah, jadi kan kita tuh mau melakukan sesi konseling ya. Sebelum kita melakukan sesi konseling, Bapak mau jelasin dulu konseling itu apa. Mungkin kamu juga masih cukup awam ya, atau kurang mengerti. Jadi sesi konseling ini sebuah sesi di mana kita bakal saling terbuka, saling berbicara untuk Bapak sebagai konselor memandirikan konseling. Konseling itu kamu ya. Memandirikan ini apa? Jadi memandirikan di sini Bapak itu membantu kamu buat memecahkan masalah yang kamu alami. Bukan Bapak yang mencari masalah, tapi kamu. Jadi di sini tuh Bapak mau ngebantu sama memberi sebuah pilihan lah. Pilihan aja ya. Sama perkenalin ya, nama Bapak juga ada Valperi Abadi sebagai mahasiswa PPL di dunia konseling di SMP 3 Pacitan. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, Bapak bakal jelasin aturan-aturan yang ada di sesi konseling ini. Yang pertama, di sesi konseling itu tuh ada asas kerahasiaan. Udah tahu atau? Oke, jadi Bapak jelasin lagi ya. Asas kerahasiaan itu sebuah asas di mana pembicaraan kita atau apa yang kamu jelasin ke Bapak 100% tidak akan diberitahu ke orang lain. Ya, dirahasiain ke guru ataupun teman, kecuali yang terkait. Mungkin kalau yang terkait juga seperti wali kelas, hanya dasarnya saja untuk bahkan secara mendalam. Jadi yang tahu itu hanya konseling dan bersama saya. Gitu. Lalu di sini kan setelah ada asas kerahasiaan, jadi di sini tuh ada asas keterbukaan. Atas keterbukaan itu, jadi kamu sebagai konseling kan yang memiliki sebuah masalahnya ya, atau yang ingin dipecahkan, kamu diharapin terbuka, jadi nggak ada yang disembunyiin atau apa. Tapi mungkin kalau misalkan ranah terlalu pribadi, itu hak kamu gitu. Jadi Bapak harapkan kamu terbuka ya saat sesi ini. Lalu di sini ada asas membantu. Nah, asas membantu ini dilaksanakan sama Bapak. Bapak itu sebagai konselor bakal tujuan utamanya itu untuk memberikan bantuan kepada kamu seperti yang sudah dijelasin ya, buat kamu lebih mengenali diri, memahami masalah serta menemukan cara untuk mengatasi masalah. Nah, sebelumnya juga kan Bapak itu dengar dari wali kelas, katanya tuh kamu sempat beberapa hari tidak masuk sekolah, sama kadang tuh di sekolah itu suka melamun. Ya, mungkin boleh nih sebelum Bapak yang bertanya lebih dalam, kenapa sih kamu tuh bisa tidak masuk sekolah beberapa kali? Kan kalau misalkan guru-guru yang lain takutnya kan hanya melebeli kamu ya, kayak takutnya mabal, cuman kan kita tuh harus tahu dari kamunya dulu, kenapa sih kamu ngelakuin itu? Gini Pak, kadang kan di rumahku cuma aku sendiri ya. Kadang kan Bapak kayak pulangnya 2 hari sekali. Kadang kan si Bapak pulangnya kayak 2 hari sekali gitu. Ya si kakak kayak pulangnya ke rumah teman gitu. Jadi di rumah sendiri cuma dikasih makan sama Bapak doang. Terus kan ada tuh teman yang sering deh, sampai sekarang juga ada teman yang nginap di rumah gitu. Kayak Si Bipari. di hari ya, gitu. Dia bilang begini, kadang kalau ada teman dia minta temenin gitu ngobrol dengan dia. Nah, jadi bangunnya kayak siang gitu. Oh, jadi telat Ya, dia telat. jadi telat. Kalau boleh tahu bapaknya kerja di Bandung apa? Iya, enggak kayak ngeliling gitu. Kalau Kakak di kurang tahu baru kerja soalnya. baru kerja. Ya, Kamu punya adik atau punya tapi cuman diamnya di Semarang. jadi kamu banyaknya tinggalnya sendiri? Iya, Sama ditemenin di itu ya, Iya. di Pari. Oh. Berarti alasan terlambatnya karena telat bangun ya.
Dulu kalau misalkan nih kamu kan terus ada beberapa kuliah mau ngobrol, kalau di kelas kadang suka melamun, Ya, kenapa mau gitu? Ya. Boleh diceritain lebih? Ya gitu, dikit-dikit ngantuk gitu, dikit-dikit kayak gitu lah. Oh. Jadi gitu. Oh, gara-gara ngantuk gitu Ya. ya, bukan mikirin apa atau Enggak. oh enggak. Makanya kalau gini jadi jelas ya, jadi bisa tahu juga. Oke, baik. Buat belajar nih, buat ada nggak sih permasalahan yang kamu alami nih, masalah belajar? Kalau nggak, jalan ngerjain PR, jalan ngerjain tugas, Pernah sih kalau udah pernah kerjaan kayak gara-gara ya gara-gara itu ada banyak sekolah banyak teman gitu jadi kayak oh jadi ke distract ke Iya. dulu ya. Kamu suka datang ke rumah ya? Iya. Itu hampir tiap hari. enggak sih kayak selang-seling gitu sehari nggak sehari gitu. Biasanya berapa orang yang suka main? Ya kalau hari biasanya libur kadang banyak gitu. Kalau libur banyak ya. Ya. Kalau Ringki Pari emang sering banget. Ya sering banget karena dia bilangnya kayak gini ngingetin rumah aku terus besoknya sekolah bilangnya biar dekat kayak gitu biar telat Ya oh iya, rumah kamu di mana? di pada suka aku mah Sama kayak di Pari ya. di Palembang di Padalarang Daripada Lara. Oh pada Sukambe yang tadi ya, siapa sih namanya? Hujan ya? hujan mah itu di mana hujan Di mana? Iya, berarti kamu tuh masuknya ke kurang disiplin. Iya, ya. Oke, baik. Jadi di sini Bapak izin jelasin ya. Nah, kamu tuh kan harus memiliki sifat yang disiplin. Nah, sebelum kita lu Bapak jelasin, kamu tahu nggak disiplin itu apa? saya kurang membimbing gitu. Bukan. Nah, jadi disiplin itu tuh ya sebuah sikap kamu, sikap siapa aja ya, taat, patuh, dan konsisten mengikuti aturan. Nah, aturan di sekolah, kamu tahu apa aja? tahu kayak Apa aja? jangan telat gitu. Nah, satu jangan telat. Tugas. Iya, ngelatin guru iya, sama itu kayak seragam iya, seragam atribut, Iya. kayak gitu. Nah, setelah disiplin kan ada aturan, jadi Bapak juga bakal jelasin. Aturan itu sebuah ketentuan atau pedoman yang dibuat buat mengatur perilaku. Kalau di sekolah berarti buat siswa sama guru ya. Itu juga buat ngejaga hubungan antar individu ya, antar teman atau antar guru. Nah, jadi kamu kalau di sini udah merasa belum kamu tuh jadi orang yang disiplin atau belum atau masih setengah ya? kayak belum Belum sih ya. Oke, karena masalahnya itu ya masih pengalaman masih ya. Tapi wajar sih ya Bapak juga pasti awalnya. Karena manusia ya. Oke, lanjut. Kamu sebelumnya pernah bikin rundown nggak? Rundown itu kayak jadwal kamu seharian. Kayak kamu jam segini harus ngapain, jam segini harus ngapain, atau sejalannya aja. ya pernah ya emang suka tapi kan kayak ganggu gitu jadi gak jadi gitu Oh, jadi ini dipakai ya. kayak gini ya. Bapak tuh kan emang di sini buat ngebantu mencari permasalahan kamu ya, bukan Bapak yang ngecasin. Jadi Bapak tuh mau ngasih kamu sebuah pilihan. Coba kamu bikin rundown lagi, tapi rundownnya tuh jangan disamain perharinya. Kalau enggak kamu bikin jadwal nih, teman kamu biasa kan selang-seling ya. Ya. Di hari apa kamu belajar, misalkan di hari apa kamu bermain. Jadi nggak full tiap hari main gitu. Misalkan dalam seminggu teman kamu datang berapa hari? 3 kali di kali 3 kali. Seminggu 3 kali ya, 3 kali kita lihat. Kan dalam 1 minggu itu ada 7 hari ya. Berarti ada 4 hari kamu nyantai. Karena kamu sendiri 4 hari ini kamu bikin rundown. Rundown itu ya kesibukan sehari-hari. Nggak suka sholat dulu nggak? oh gitu Rundown ya. Coba buat nanti ke depannya kamu ada HP. Nah, kamu pasang alarm udah ada. Oke Pak, kalau bisa alarmnya ya jangan 1, kalau 3 sama HP-nya itu ya jangan di silent ya. Kan ada suka lupa ya di silent, jangan di silent. Terus bikin si itunya alarmnya itu pertama kamu jam 3, jam 4, terus jam 5 tuh kamu pasang 3 alarm. Ya, soalnya kan itu waktu subuh ya. Kalau misalnya kamu kebangun jam 3, kamu juga bisa tahajud dulu apa. Soalnya kalau misalkan kamu bangun pagi langsung beraktivitas, kesananya juga jadi semangat.
Beda kalau kamu misalkan bangunnya jam 8, otomatis malas terus kan? Iya, itu bisa. Misalkan jam 5 sholat subuh, sekolah olahraga nggak? Olahraga suka. Suka apa? Cuma seminggu sekali. Futsal. Iya, futsal. Kalau misalkan kamu, nah misalkan kalau hari weekday kan, mungkin gara-gara sekolah pagi ya. Nah, kamu misalkan olahraga itu bisa di sore hari, pulang sekolah, jogging aja, jogging atau apa biar lebih cocok. Misalkan kamu jam 5 bangun, langsung siap-siap, bikin jadwal ya. Kamu berangkat sekolah naik apa ke sini? Kadang itu Kita harus pagi banget kan? Iya, gitu. Jadi kamu memang harus bangun di pagi hari. Misalkan udah bikin jadwal kan kamu ke sekolah, pulang jam 2 ya. Biasanya kamu udah jam 2 ngapain? yang paling ke rumah teman Pagi pagi. Pulang jam 4. Nah, udah pulang misalkan kamu sempatnya main dulu nggak apa-apa. Dari jam 4 sampai malam itu kan kamu berarti karena kamu sendiri ya. Nah, kamu usahain di situ buat jadi waktu kamu istirahat, waktu belajar. Nanti di jaraknya tuh 2 jam, 2 jam misalkan 2 jam bersih atau nggak belajar, dalam belajar itu sejam lagi istirahat. Terus buat selanjutnya kamu bisa buat lanjut belajar lagi atau enggak baca-baca aja seperti itu. Jadi soalnya kalau kamu nggak disiplin, bukan bapak marahin untuk kamu gimana itu tuh bapak nggak disiplinnya. Terus bapak lihat juga ya nilai kamu dari kelas 7 sampai sekarang tuh cukup menurun, mungkin karena itu ya kurang tidur apa. Jadi kamu harus jaga pola disiplin kamu ya. Kalau misalnya makan kamu teratur atau suka atau semaunya gitu? Laparnya. Nah, jadi bisa ngalamin kamu. Karena kalau misalnya kurang lapar ataupun kebanyakan makan juga bisa jadi ngantuk terus ya. Ngantuk terus. Jadi usaha kali ya sehari 3 kali. Kalau misalkan pas orang tua datang nih, suka ngingetin kamu nggak? Oh iya datang. kayak suka Masakin kayak mau ngapain? Ya, cuma kan jarang ya. Jadi kamu harus mandiri. Lalu ada lagi nggak sih yang kamu rasain selain kamu bantu? sebenarnya sih ada cuma kayak bangun dong. Ada masalah lain nggak selain itu masalah pola tidur? Atau kamu mau ceritain apa? Misalnya kamu nih ragu cerita ke guru, boleh ke bapak. Misalnya kan kira-kira asas kerahasiaannya siapa kamu lebih terbuka atau masalah Masalah yang lain enggak. untuk pertemanan amannya? Bagus ya. Jadi ini ya, kan bapak. Jadi tugas kamu sekarang kamu bikin rundown kamu dan keseharian ngapain. Bedain rundown kamu pas ada teman datang ke rumah. Nah pas saya nggak ada, kalau yang datang ke rumah mungkin usahain juga dibatas. Kamu biasanya kalau ada teman tidur jam berapa? Kadang-kadang Subuh. Ya, kalau misalkan weekend walaupun nggak boleh tapi fine lah ya, nggak apa-apa. Cuman kalau weekday kamu usahain batas maksimal tuh jam 10 sebenarnya. Cuman kalau ada teman jam 11 kamu batasi untuk tidur. Oke ya, nanti mungkin kalau misalkan kan ini konsul itu nggak akan sekali ya. Nanti Bapak juga bakal memantau kamu. Nanti ada sesi selanjutnya juga itu buat hasil evaluasi apakah kamu udah ada perubahan, berjalan dengan lancar atau belum. Mungkin kalau belum kita bakal melakukan treatment yang lain. Sebelum kita menutup, Bapak mau ngasih kesimpulan dulu ya. Jadi sebenarnya masalah kamu itu karena kurang tidur ya sama teman-teman ya, kurang tidur sama listrik banyak teman ya. Oke ya, karena solusinya kan tadi saya mungkin bangun yang berbeda sama dibatasin baik. Misalkan kayak seminggu kan 4 kali, di seminggu 3 kali ya, weekend misalnya cuma Sabtu Minggu. Jadi nanti teman-teman bisa mengerti lah ya. Oke. Lalu di sini juga kamu kan harus bikin rundown, lebih disiplin. Nah sama kalau ibadah kamu selalu tepat atau masih telat bisa. Nah masih belajar ya. Apa sama saya ibadahnya lebih diperkuat walaupun gak on time tapi ya saya sholat ya. Jadi sebelum kita tutup ada yang bertanya lagi atau masih bingung Pak atau gimana atau cerita lagi? Ya, ada. Oke baik ya.
Untuk kedepannya nanti Bapak bakal lanjut pemantauan ya, sama Bapak juga mohon maaf jika ada kesalahan kata selama kita sesi konseling atau kamu ada yang gak enak gimana. Sama maaf juga mungkin gini ya, kalau misalkan kamu ada yang mau diobrolin nanti boleh kita mau lewat WA atau mau lewat apa juga, sebanyak kamu udah terbuka untuk sama kamu. Saya sudah seneng ya kamu bisa ngobrol sama Bapak terus. Oh, jadi kamu ngobrol gitu kayak mereka tuh takut dimarahin tuh enggak, sebenarnya mereka tuh Bapak ingin jelasin lagi ya, mereka tuh enggak permasalahin anak bermasalah, anak berprestasi, kalau anakmu curhat aja sebenarnya bisa BK. Cuman karena stigma BK dulunya, kalau dipanggil BK itu kan bermasalah ya. Kamu kayak mau ngurus beasiswa atau apa juga, ke BK dulu konsultasi. Kayak gini aja ngobrol tentang, kalau misalkan kayak ragu ke guru-guru lain, boleh sama kita juga. Ada lagi masih bingung? Mungkin ya Bapak Bapak harapin ya buat kedepannya jadi anak yang sukses ya, bisa bagian orang tua, sama lebih lihat ibadahnya. Terus pesan dari Bapak juga jangan terlalu banyak-banyak ya. Nah, lihat tidurnya agak dikontrol. Kesannya, padahal kan kamu tuh takutnya kamu tuh sebenarnya baik, tapi dianggap oleh guru-guru anak-anak itu gimana? Ya sampai lain pencerahan juga. Karena nanti Bapak juga bakal coba ngobrol sama guru anak lain. Bapak bakal jelasin kenapa. Ya ada lagi. Mungkin kita cukupkan aja ya. Untuk jadwal selanjutnya nanti Bapak beritahu lebih lanjut. Terima kasih banyak ya.